dan janganlah apa rendah berbuat buruk. Ujilah segala sesuatu dan berlakukan. Jauhkanlah dirimu dari segala kesedihan. Semoga Allah dalam sejarah memutuskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna yang tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ia yang mengambil nama Allah sendiri, Dia juga demikian. Saat ini kita telah memasuki akhir yang ketiga dari pembicaraan. Akhir yang pertama adalah berharap kita diingatkan untuk berharap pada Kristus. Akhir yang kedua adalah kita diingatkan untuk setia pada Kristus. Dan yang ketiga adalah living sukacita. Ada dalam akhir ini kita benar-benar sukacita dan Kristus dalam kehidupan. Topik kita hari ini adalah hidup tidak berbicara pada kedatangan. Kalau dikatakan berbicara hidup tidak berbicara, berarti hidup sesuai dengan kehendak. Hidup yang sepadan dengan Tuhan. Hidup yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi katakan di sini pada ayat 23, semoga Allah dan segala manusia seluruhnya segala jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Maka hidup berkat dalam Tuhan setiap kita harus mempersiapkan diri, membenahi diri, tidak hanya dari luar sana, tetapi dari dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ini penting sekali dalam menjaga Kristus nanti. Setiap kita membenahi diri, membenahi hati dari Allah. Karena memang hidup tidak itu tidak ada cara, hanya kita ada yang salah. Dia tahu isi hati kita. Karena kita lihat kita hanya mendapat Tuhan, tidak kita bisa. Hanya dia tahu isi hati. Maka kita berkata itu bukan dari fisik. Karena kita lihat dari Tuhan, semua dalam dunia adalah kita adalah masalah kita yang tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan yang kedua di tengah kehidupan kita dan dalam Kristus yang terayakan dalam pelayanan Allah yang sempurna akan kita laksanakan. Setiap kita menyambut kedatangannya, kita harus mempersiapkan diri kita. Tidak dari luar saja, karena dari luar otomatis, dari dalam masalah. Terkadang dilihat dari luar dengan ibadah, dari dalam sempurna. Sebenarnya sungguh dari hati ibadah. Kalau begitu bagaimana kita menahan diri dari Kristus? Ada beberapa hal yang dikatakan
tinggal dalam hati, sukacita terus-menerus akan kita rasakan. Kalau kita mengenal jenis sekali demo, jenis sekali yang ada kecewa, jenis sekali kita bosan, atau terjadi biasa sekali kita koreksi dulu. Jangan-jangan Kristus tidak ada keinginan dia bertemu dua kali sehingga kita selalu kecewa, khawatir, marah-marah, rusak sesuatu karena kita Kristus yang di hati kita itu kita kecewa. Kalau kita kecewa, kita bahagia. Jangan-jangan Kristus menyebabkan dua kali sehingga kita bukan sukacita dalam hidup. Maka dengan yang kedua ketika kita berdoa maka kita akan bersukacita. Di dalam doa kita akan menggunakan sukacita. Tidak pernah berdoa asli kalau berdoa maka itu resiko kita dengan kesimpulan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, jangan-jangan kita belum sering berdoa menyerahkan diri kita kepadanya. Karena berdoa itu sungguh luar biasa. Perlu berdoa dalam doa kita akan kuat dalam doa. Berdoa dalam doa itu dia kita berbicara untuk isi hati kita dan kenal dan pastikan kalau berdoa dia tidak pernah ngomong apa itu sama saudara cerita berbicara tentang isi hati kita dan pasti begitu semua berdoa ada apa-apa saja yang akan dikatakan semakin kita mengajar pada Tuhan semua Islam bahkan besar-besar kita dia akan membawa sesuatu yang terjadi justru dia berjalan untuk menunjukkan membawa
Yang keempat, untuk membenahi diri kita dalam Kristus adalah jangan padatkan Roh Kudus dalam hati kita. Jangan padatkan roh kita. Karena memang padatkan itu adalah iman. Kalau kita resah, kalau kita cemas, khawatir, terkadang Roh Kudus dalam kita akan ada. Tapi jangan biarkan yang waktu itu padatkan roh jiwa, Roh Kudus dalam hati kita. Tapi biarkan hidup